Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, terimalah salam dalam Dhamma, Hoti Hotu, Namo Buddhaya. Selamat pagi ya, adik-adik, teman-teman. Mungkin saya belum mengucapkan selamat tahun baru di 2026 ini ya. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini Dhamma Desanya mengenai pertemanan. Adik-adik atau teman-teman, Bapak Ibu, ya. Setiap hari kita bertemu dengan teman di sekolah maupun teman di kantor atau teman di rumah atau tetangga ya. Jadi kalau bahasa gaulnya sekarang tuh circle ya. Tahu nggak? Adik-adik tahu nggak circle lu apa? Circle, ya kan? Jadi circle itu lingkaran pertemanan. Kalau bahasa circle pertemanan berarti lingkaran pertemanan, ya. Jadi tapi tidak semua circle pertemanan kita itu melindungi kita. Ya, ada juga yang membawa kemerosotan, ya. Atau kita sebut sebagai teman palsu atau mita rupa, ya. Sedangkan teman palsu itu lawan katanya adalah sahabat sejati atau suhruda, ya. Jadi kita hari ini, pagi ini kita akan membacakan Dhamma Desana bersama-sama, belajar bahwa Sang Buddha tuh mengajarkan kita dari Sigalowada Sutta. Oke, yang pertama, jadi dalam Dhammapada 78, bait 78, Sang Buddha itu secara selektif ya, mengingatkan kita untuk apa? Janganlah bergaul dengan teman yang jahat. Janganlah bergaul dengan orang yang rendah budinya. Bergaullah dengan sahabat yang baik. Bergaullah dengan orang yang luhur budinya. Ya, jadi di sini Sang Buddha itu memberi perumpamaan dari gambar ini di sebelahnya kan, terlihat ya. Saya pakai pointer dulu. Nah, di sini kan kelihatan ya. Nah, analoginya adalah perumpamaan di sebelah sini adalah bungkusan ikan. Tahu nggak kalau isi dari bungkusan ini adalah ikan, sedangkan bungkusan itu adalah seperti daun. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya ikan itu kan baunya amis. Nah, mungkin nggak kalau bungkusnya juga ikut amis? Bau ikan dong, pasti dong, bener ya? Nah, perumpamaannya seperti di sampingnya, ya. Jadi bahwa ketika bungkus itu baunya harum atau dalamnya itu harum, begitu pula bungkusnya akan ikut mengikuti dari bau yang ada di dalamnya. Nah, karakter kita itu seperti pantulan dari siapa orang-orang yang dekat dalam circle kita. Itu. Berikutnya. Nah, sekarang sederhananya filosofi cermin dan dinding, ya. Sahabat sejati itu seperti apa ayo? Kalau dari analogi di layar, sahabat sejati adalah seperti
cermin. Tahu kenapa? Ada yang tahu? Ya, memantulkan kejujuran, ya. Jadi apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang ada di cermin, ya. Apa hubungannya dengan sahabat sejati? Sahabat sejati itu akan berani menunjukkan kekurangan kita, ya, agar kita bisa berbenah. Ya, sebaliknya teman palsu itu seperti dinding memantulkan gema. Ya, jadi kalau kita bicara sesuatu di depan dinding itu kan seperti gema yang kembali ke kita lagi. Jadi teman yang hanya akan setuju dan ikut-ikutan membenarkan kesalahan kita demi mencari aman. Itulah analoginya. Nah, di sini ada 4 tipe teman palsu ya. Ya, yang pertama si tamak. Ya, maksudnya si tamak itu yang mendekat hanya saat mengambil keuntungan saja. Ya, jadi kalau lagi seneng ya kita dideketin. Katakanlah tadi punya ya teman susah ya kita dijauhi. Ya, lagi seneng banyak duit, ada mainan baru ya kan. Mainannya apa nih ya? Kalau nggak ada mainan. Nah. Kedua, si penjilat ya, yang hanya pandai memuji ya, setuju di depan, mencela di belakang ya. Ketiga, si ya hanya memberikan janji kosong. Jadi ya udah ngomong aku bakal datang nih ke acara kamu misalnya, tapi akhirnya nggak datang, gitu kan? Simpelnya seperti itu. Yang terakhir adalah pembawa celaka, maksudnya teman yang membawa kita ke kebiasaan buruk atau merusak moral. Misalnya apa? Kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman yang suka minum, ya kan, suka judi, ya. Kalau anak-anak ya mungkin nggak pernah belajar, temennya ngajakin, ayo kita main setiap hari, nggak pernah belajar. Nah itu teman-teman yang mungkin bisa dibawa, katakan membawa celaka, ya. Nah, bentar ini kebalik. Jadi ini sebenarnya posisinya ada di, nah, jadi di sini tadi kan ada 4 ciri teman yang buruk. Nah, sekarang apa ciri-cirinya teman yang baik? Nah, bentar, ada pesawat iklan. Ya, mari kita mengenali ciri kalyanamita atau sahabat sejati. Yang pertama adalah si penolong, ya. Artinya ia melindungi kita di saat lengah dan menjaga kita di dalam kesulitan. Si setia. Jadi gambar di sini kan hujan nih, ya kan, kayak di dalam rumah gitu ya, bubuk ya kalau kita bilang. Nah, di saat kita suka maupun duka, dia tidak meninggalkan kita saat kita jatuh. Ya. Penasehat artinya ia berani mencegah kita berbuat buruk dan menunjukkan jalan menuju kebaikan. Si simpatik artinya jadi nggak ada rasa iri nih kalau kita punya keberhasilan. Ya. Bahagia atas keberhasilan kita tanpa ada rasa iri. Oke. Nah, sekarang ini adalah salah 2 ya. Pertama, inspirasi tokoh ya. Jadi di sini contoh nyata ada salah satu cerita ya. Inspirasinya adalah ketegasan Gatikara kepada Jotipala. Ya itu kelihatannya kasar ya. Tapi secara dhamma
itu ketegasan untuk menyelamatkan batin temannya. Jadi di sini Gatikara adalah seorang pembuat pot yang saleh ya. Ia sangat ingin sahabatnya Jotipala bertemu Sang Buddha. Namun Jotipala selalu menolak. Ada nggak teman-teman atau Bapak Ibu, ada saudara atau teman yang kita ajak ke wihara tapi selalu nggak mau? Nah, ini solusinya, jambak rambutnya. Bercanda ya. Ya, maksudnya di sini mungkin bukan lebih ke rambut ya, tapi intinya adalah akhirnya Gatikara berani menarik rambut Jotipala agar mau diajak pergi menemui Sang Buddha. Ya, jadi kisah ini mengajarkan bahwa sahabat sejati ya tak akan membiarkanmu melewatkan kebajikan. Meskipun ia harus bersikap tegas demi keselamatan batinmu. Nah, yang kedua, inspirasi yang mungkin sebagian orang seringkali udah dengar ya, tapi di sini nggak ada ya. Patung Sariputta dan Moggallana. Ada yang tahu nggak patung Buddha itu biasanya di kanan kirinya ada 2 patung lagi? Ada yang tahu? Pernah lihat? Ada nggak ya kita di dalam ada ya? Nah, nanti coba ditengok ya di dalam. Nah, itu bisa jadi inspirasi. Kalau nggak salah itu di tangan kanan ya, berarti sebelah kanan tuh Sariputta, bener nggak Rama? Sebelah kiri itu Moggallana. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, jadi di sini janji setia Sariputta dan Moggallana, ya. Jadi mereka itu memiliki janji setia, ya. Jadi mereka berjanji, siapa yang menemukan Dhamma lebih dulu harus segera memberitahu yang lain, ya. Jadi persahabatan mereka mengajarkan kita untuk saling mendukung dan maju bersama. Ya, jadi mereka tidak ingin bahagia sendirian. Inilah esensi sahabat sejati, ya kan? Bukan saling bersaing, tapi meraih tujuan mulia secara bersama-sama. Nah, sekarang apa bahayanya jika kita bertahan di lingkaran yang salah atau circle pertemanan yang salah? Jadi bahaya lingkaran buruk yang pertama adalah kemerosotan moral, ya. Kemerosotan moral itu terlihat normal ya kalau kita belum tahu, ya. Maksudnya, jadi keburukan itu perlahan terlihat normal karena selain kita berbuat buruk kita nggak tahu, itu bisa membuat pencemaran nama baik bagi kita semua, ya. Yang paling fatal yaitu circle yang buruk menjadi penghalang kemajuan batin, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang poin strategi menghadapi ya, cara biar kita, kalau kita punya lingkaran yang toksik ya, bahasa toksik, gunakanlah 3 langkah ini. Yang pertama apa? Metta, cinta kasih ya. Maksudnya ya kita nggak perlu membenci ya, tapi tetap ramah dan doakan mereka dari jauh ya. Dan kita jaga apa? Jaga jarak ya. Jadi ya kita di sini bukan belajar membenci orang yang mungkin kita anggap toksik ya, atau circle pertemanan yang buruk, tapi kita belajar untuk mendoakan mereka ya. Yang kedua apa? UPK ya, memiliki apa? Keseimbangan batin ya, keseimbangan batin agar perilaku buruk mereka tidak merusak kedamaian pikiran kita. Yang terakhir adalah seleksi kualitas atau lebih besar daripada kuantitas. Maksudnya adalah, nah, ya ingatlah kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Jadi lebih baik memiliki 1 sahabat sejati daripada 1000 teman yang membawa penderitaan. Ya.
Ya. Ingatlah hukum tarik-menarik dalam Dhamma, ya. Ya, burung dengan bulu yang sama akan terbang bersama. Jadi kita lihat nih posisinya satu rombongan burung itu terbang dengan bulu yang sama. Maksudnya jika kita ingin circle yang berkualitas, kita harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Jangan mengharapkan orang lain lebih baik daripada kita sendiri gitu, bahwa kita lebih banyak menunjuk daripada diri kita. Ya, satu jari menunjuk ke depan, sisanya menunjuk ke kita. Ya, saat kita menjadi pribadi yang tulus dan baik, sahabat sejati akan tertarik mendekat kepada kita secara alami. Ya. Oke. Nah, sebagai penutup ya, sekarang kembali ke esensi yang tadi. Jadilah sahabat sejati bagi sesama. Ya, jadilah teman yang baik untuk mendapatkan teman yang baik. Ya, semoga kita menjadi sahabat sejati bagi orang lain. Semoga kita selalu dikelilingi oleh para kalyanamita. Demikian Dhammadesana pada hari ini. Sabe sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.